Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fajar Priyambodo. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Dan hari ini berfokus pada latihan soal. Saya akan memberi contoh-contoh soal dan akan menuntun kalian bagaimana cara menyelesaikan soal dari kalorimeter. Mungkin langsung saja kita langsung ke soal yang pertama. Pada soal pertama disebutkan di sini, dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik dengan 0,5 kg air yang bertindak sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Berapakah kalau reaksi zat Q atau delta H yang dilepaskan oleh reaksi tersebut jika kalori jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius? Kita jabarkan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui ya, seperti biasa masanya 0,5 kg, jangan lupa diubah ke gram karena disesuaikan dengan kalori jenis air ya. Kalori jenis air bisa dilihat di situ ada 4,2 Joule per gram. Jadi jangan lupa masanya disesuaikan Joule per gram ya. Dan perubahan temperaturnya 3 derajat Celcius. Karena eksotermik berarti naik ya. Suhunya naik dan kalori jenis air dalam hal ini 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kita jawab. Seperti yang video yang lalu disebutkan Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Oleh karena itu bisa dijabarkan lagi Q reaksi sama dengan minus massa kali kalori jenis dikali perubahan temperatur. T-nya harusnya besar itu ya. Sama dengan minus 500 gram kali 4,2 Joule gram derajat Celcius dikali 3. Totalnya ada 6300 Joule. Bisa kita perkecil menjadi minus 6,3 kilojoule. Oleh karena itu bisa disimpulkan Q reaksi sama dengan minus 6,3 kilojoule. Bisa Q itu bisa diubah dengan delta H ya, jangan lupa. Itu sama saja karena jumlah energi yang berpindah. Entah dibebaskan ataupun diserap. Kita masuk ke soal 2. Saat 100 ml larutan natrium hidroksida NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida HCl 1 molar dalam kalorimeter. Ternyata suhu larutan berubah dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika kalori jenis larutan dianggap sama dengan kalori jenis air 4,2 Joule per gram kali derajat Celcius, maka hitung delta H 0. Masih ingat ya, delta H 0 adalah delta H standar. Perubahan entalpi standar. Jangan lupa ya. Kita coba dulu dari persamaan reaksinya. NaOH ditambah HCl. Jangan lupa kalau NaOH tambah HCl jadi NaCl ditambah H2O. Berapa delta H 0-nya kita masih belum tahu nih. Nah, mari kita apa aja yang diketahui? Ada volume NaOH 100 ml diubah menjadi liter. Jangan lupa karena di sini ada mana nih pointernya? Nah, karena jangan lupa di sini ada molar. Kalau molar itu hubungannya sama liter. Jangan lupa ya, biar jadinya mol nantinya. Nah, di sini ada molar. Molaritas NaOH ada 1 molar. Biar nggak gantung, kita coba cari dulu mol dari NaOH. Langsung kalikan aja ya, yang stoikiometri pada kelas 1 udah diajarkan ya. Mol NaOH sama dengan volume kali molaritas. Kalau rumus intinya itu molaritas sama dengan mol per V. Jangan lupa ya. Dikalikan jadi totalnya 0,1 mol. Hal yang sama dilakukan dengan HCl karena perhitungannya sama, hasilnya juga sama, 0,1 mol. Nah, untuk temperatur berubah kan dari 29,5 menjadi 37,5 derajat Celcius. Selisihnya berapa? Selisihnya 8,5 derajat Celcius. Positif ya, karena jangan lupa perubahannya itu dari T akhir kurangi T awal. Temperatur akhir kurangin temperatur awal. Jadi ini kan lebih panas dikurangin yang lebih dingin. Jadi masih positif hasilnya. Jangan lupa ada kalori jenis air 4,2 Joule per gram kali derajat Celcius. Lanjut, kita jawab. Nah, koefisien dan molnya pun sama nih. Dari kedua zat tersebut NaOH dengan HCl. Berarti kedua zat tersebut habis bereaksi.
Dan volumenya pun sama ya, volumenya pun sama. Jadi kita totalkan saja volumenya 100 tambah 100 jadi 200 ml. Soalnya kalau sol sebelumnya biasanya kan cuma dari satu zat. Nah, kalau ini kan dari dua zat yang dicampurkan, berarti jangan lupa volumenya pun bertambah. Ya, jangan lupa ya. 200 ml totalnya. Nah, masa larutannya karena dianggap sama ya, masa jenis larutannya itu sama dengan air 1 gram per mililiter, jadi sama saja. Masa larutannya 200 gram. Kita lanjut seperti yang video lalu, Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Kita bisa ubah menjadi delta H reaksi sama dengan minus delta H larutan, sama saja. Nah, delta H reaksi sama dengan minus MC kali delta T, macet. Jangan lupa rumus tersebut. Kita coba selesaikan. Di sini ada 200 gram dikali 4,2 joule per gram kali derajat Celcius dikali 8,5 derajat Celcius. Kan bisa dicoret-coret nih. Jangan lupa kalau saya sarankan satuan jangan lupa ditulis. Mungkin kalau kalian tidak menulis satuan akan mempermudah kalian, akan mempercepat. Tapi untuk ketelitian saya sarankan tetap ditulis karena ini bisa dicoret-coret nih. Gramnya bisa dicoret dengan yang di sini, derajat Celciusnya bisa dicoret dengan yang sini. Kalau kalian lupa delta H itu satuannya apa, tinggal lihat saja, sisanya apa? Sisanya tinggal J doang, Joule doang. Nah, oleh karena itu jawabannya bisa kita simpulkan minus 7140 Joule. Kalau kalian lupa bisa tuh Joule-nya langsung dapat gitu karena satuannya kalian tulis juga. Disederhanakan menjadi 7,14 kilojoule. Itu ya. Tapi itu kan baru untuk 0,1 mol dari masing-masingnya kan. Hanya udah untuk 0,1 mol. Sedangkan kalau delta H standar, perubahan entalpi standar itu harus pada 1 mol. Jadi belum selesai nih, jangan puas dulu. Nah, kita bisa memakai perhitungan kali silang. Dikali silang. Kalau di sini ditunjukkan tadi yang hasil tadi minus 7,14 kilojoule dibandingkan molnya dia. Jadi minus 7,14 kilojoule untuk 0,1 mol sama dengan X energi delta H untuk 1 mol per 1 mol. Jadi atas bawah ininya ya. Jangan lupa pasangannya atas bawah. Nah, bisa disimpulkan X sama dengan minus 71,4 kilojoule per mol. Jangan lupa dihitung sendiri untuk memastikan, takutnya saya juga salah saat menghitung. Persamaan reaksinya jangan lupa persamaan termokimianya dilengkapkan. Dilengkapkan jadi NaOH tambah HCl tambah NaCl tambah H2O. Delta H0-nya minus 71,4 kilojoule per mol. Jangan lupa kalau untuk yang standar ada per molnya ya, kilojoule per mol. Kita masuk ke soal ketiga. Pada pelarutan 15,3 gram NaNO3 dalam sebuah kalorimeter terjadi penurunan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 21,56 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor larutan adalah 1071 kJ per derajat Celcius. Kapasitas kalor, kapasitas C besar ya, jangan lupa. Maka hitung perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol NaNO3. Kita disuruh nyari delta H standarnya nih dengan MR 85 gram per mol untuk NaNO3 ya. Jangan lupa kita persamaan reaksinya dulu. Seperti ini NaNO3 karena pelarutan berarti langsung saja jadi Na plus tambah NO3 min. Delta H0-nya belum tahu. Diketahui masa NO3-nya 15,3 gram, MR-nya 85 gram per mol. Kita langsung cari aja biar nggak gantung, cari aja langsung molnya. Gram per mr, pakai rumus gram per mr, jadi 15,3 gram per 85 gram per mol, jadi molnya NaNO3 ada 0,18 mol. Nah, suhunya pun berubah dari 25 menjadi 21,56. Suhunya turun berarti reaksinya apa? Reaksinya endotherm, jangan lupa endotherm. Makanya delta T-nya minus di sini. Nah, C-nya C besar jangan lupa karena kapasitas.
kapasitas kalornya itu 1071 kJ per derajat Celcius. Beda ya, jadi jangan lupa. Nah, sama saja awalnya masih Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Minusnya jangan lupa, kita ubah aja jadi delta H. Nah, delta H reaksi sama dengan minus MC kali M kali C kali delta T. Tapi M kali C kecil itu bisa kita sederhanakan menjadi C besar. Jangan lupa C besar itu kapasitas kalor itu massa kali kalor jenis dari larutannya. Jadi kita bisa simpulkan delta H reaksi sama dengan minus C besar kali delta T. Min C besar kali delta T. C besarnya berapa? Tadi kita sudah ketahui ya. Minus 1071 kJ per derajat Celcius dikali minus 3,44 derajat Celcius. Nah, karena minus ketemu minus, kita udah tahu ini reaksinya endotherm. Karena minus ketemu minus, hasilnya plus delta H untuk reaksi endotherm adalah positif. Jangan lupa. Nah, tapi delta H 3684,24 kJ tersebut baru untuk 0,18 mol. Jadi berapa untuk 1 mol? Kita pakai kali silang lagi. Ingat yang sepasang-sepasang plus 3684,24 kJ per 0,18 mol pasangannya sama dengan X per 1 mol. X itu adalah untuk delta H 0 ya, jangan lupa. X itu untuk delta H 0. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya plus 20.468 kJ per mol. Persamaan reaksinya bisa langsung dilihat aja. NaNO3 tambah menjadi Na plus tambah NO3 min. Delta H0 nya plus 20.468 kJ per mol. Sangat banyak. Soal terakhir untuk hari ini, dilarutkan 6 gram kristal NaOH ke dalam kalorimeter yang berisi 100 gram air. Terjadi perubahan suhu nih dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Berubahnya cukup tinggi. Jika diketahui kalor jenis larutan C kecil, harusnya C kecil ya, ini tidak bisa jadi caps lock semua. Kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram kali derajat Celcius dan kapasitas kalorimeter 11,7 Joule per derajat Celcius dan mRNaOH 40 gram per mol. Hitung entalpi pelarutan NaOH dalam air. Jika ditanya entalpi pelarutan NaOH dalam air, maka sebaiknya selesaikan saja sampai delta H 0. Ya, persamaan reaksinya kayak tadi NaNO3, jadinya kalau di sini NaOH menjadi Na plus tambah OH min. Delta H 0-nya berapa? Kita belum tahu. Diketahui masanya 6 gram, MR-nya 40 gram per mol, kita langsung saja cari molnya. Berapa hasilnya? Molnya di sini hasilnya 0,15 gram per MR. Jangan lupa. Perubahan suhunya kita bisa lihat di sini perubahan suhunya dari 24 T akhir 35 derajat Celcius. Berapa perubahannya? Perubahannya selisihnya ada 11 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui juga kan massa air 100 gram. Kalau tadi kan yang soal nomor 2, NaOH tambah HCl. Jangan lupa dua-duanya ditambahkan volumenya dan jadi tahu gramnya. Nah, di sini udah tahu massa. Nah, jangan lupa untuk ditambahkan keduanya ya. Nah, di sini ada diketahui massa air. Ditambahkannya dengan apa? Massa kristal NaOH. Jadi apakan 100 tambah 6 gram, 106 gram. Jangan lupa C kecilnya 4,2 Joule per gram kali derajat Celcius dan C besar kapasitasnya 11,7 Joule per derajat Celcius. Oh, gatel. Sedikit lagi. Nah, di sini agak banyak yang perlu dihitung soalnya. Nah, kita harus menghitung kalor larutannya. Kita juga harus menghitung kalor dari kalorimeter, Q larutan, Q dari kalorimeter, dan baru kita bisa menghitung Q dari reaksi. Nah, kita mulai dari kalor larutan. Kalor larutan ini tidak perlu minus, nanti aja minusnya ya. Karena ini ngitungnya satu-satu. Belum langsung ke Q reaksi. Jadi Q larutan, M kali C kali delta T, dikalikan semuanya, itu kok double.
4,2 ya. 106 dikali 4,2 dikali 11. Hasilnya 4.897,2 Joule. Itu untuk kalor larutan. Untuk kalor kalorimeter, ada rumusnya. Yang tadi soal nomor 3, seperti soal yang nomor 3, Q kalorimeter adalah C besar dikali delta T. C-nya udah diketahui 11,7 dikali 11. Totalnya 128,7 Joule. Nah, baru nih masuk ke kalor reaksi. Kalor reaksi, seperti yang video yang lalu, kalor reaksi sama dengan minus Q larutan tambah Q kalorimeter. Jangan lupa, kalau Q kalorimeternya ditanyakan atau biasanya ada C besar, kapasitas kalorimeternya diketahui, berarti rumusnya perlu seperti ini. Tapi jika ada pernyataan kapasitas kalorimeter diabaikan atau kapasitas kalorimeternya tidak ada nih di soal, biasanya tidak perlu. Cuma memang ada beberapa soal yang tetap membutuhkan kapasitas kalorimeter. Jadi hati-hati saat membaca soal. Nah, di sini dilanjutkan Q larutan ditambah Q kalorimeter, tapi dalam minus, jangan lupa minusnya. Hasilnya berapa? Minus 5025,9 Joule. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Tapi itu tadi kan seperti yang tadi diketahui ya, Q reaksi ini masih hasil dari 0,15 mol pelarutan NaOH. Tapi kan yang ditanyakan delta H0 untuk 1 mol. Kita kali silang lagi yang berpasangan. Dikali silang, cik. Hasilnya minus 33.506 Joule per mol. Kita kecilkan saja, disederhanakan menjadi 33,506 kJ per mol. Persamaan reaksinya seperti yang terlihat di sini. Kilojoule per mol, jangan lupa. Mungkin cukup sekian saja latihan untuk soal kalorimeter hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa hubungi Instagram kami di @f_alonso14 dan Dini DINYYKP. Susah banget sih nama lu, Din. Atau bisa komentar aja di bawah. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe konten ini untuk menyebarkan kemaslahatan bangsa, untuk kebermanfaat bersama. Jika kalian belum nonton video saya sebelumnya, bisa lihat di sini. Jangan lupa subscribe. Oke, mungkin sekian dari saya. See ya. Dadah.